Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 atas nama Novita Sulistianti, Istitoah Syifa Fauzia akan mempresentasikan mengenai analisis obligasi dalam mata kuliah pasar modal yang diampu oleh Bapak Hasan SE MSc. Berikut presentasi dari kami. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pengertian obligasi. Nah, secara sederhana, obligasi merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh penerbit atau yang kita kenal dengan issuer kepada investor, di mana penerbit akan memberikan return atau imbal hasil berupa kupon yang dibayarkan secara berkala dan nilai pokok ketika obligasi tersebut jatuh tempo. Nah, biasanya kupon itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Selanjutnya ada karakteristik obligasi. Nah, di sini karakter obligasi ini dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada fitur intrinsik, yang kedua tipe emisi, yang ketiga provisi indentur, dan yang terakhir adalah fitur yang mempengaruhi jatuh tempo. Nah, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu fitur intrinsik. Jadi yang termasuk dalam fitur intrinsik di sini ada 3, yaitu kupon, waktu jatuh tempo, dan tipe kepemilikan obligasi. Nah, kupon sendiri ini adalah pendapatan bunga yang diperoleh oleh investor selama periode kepemilikan obligasi. Selanjutnya, waktu jatuh tempo. Waktu jatuh tempo ini adalah tanggal di mana obligasi tersebut berakhir. Dan yang terakhir adalah tipe kepemilikan obligasi. Nah, tipe kepemilikan obligasi ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu obligasi atas unjuk dan obligasi tanpa warkat. Obligasi atas unjuk sendiri adalah kepemilikan obligasi berdasarkan siapa yang memegang obligasi tersebut. Sedangkan obligasi tanpa warkat adalah obligasi di mana kepemilikan obligasi ini berdasarkan siapa yang tercatat sebagai pemilik di kustodian sentral. Karakteristik yang kedua yaitu tipe emisi. Nah, tipe emisi ini dibedakan berdasarkan senioritas klaim dari obligasi tersebut, mulai yang dari paling aman, yaitu ada obligasi senior atau secured bond, obligasi pari passu atau unsecured bond, dan yang terakhir adalah obligasi subordinate atau junior bond. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu provisi indentur. Nah, indentur sendiri adalah kontrak antara emiten dan investor yang berkaitan dengan aspek legal dari obligasi. Trustee atau yang kita kenal dengan bank itu biasanya bertindak atas nama pemegang obligasi untuk memastikan bahwa semua indentur itu telah dipenuhi oleh emiten, termasuk dengan pembayaran bunga dan pokok obligasi tepat waktu. Kemudian karakteristik yang terakhir adalah fitur yang mempengaruhi jatuh tempo. Nah, fitur yang mempengaruhi jatuh tempo ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu opsi call dan opsi put. Opsi call sendiri adalah hak yang diberikan kepada penerbit obligasi untuk melunasi obligasinya pada waktu sebelum jatuh tempo. Sedangkan opsi put adalah hak yang diberikan kepada pemegang obligasi untuk meminta pelunasan obligasi lebih cepat sebelum waktu jatuh tempo. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa biaya yang dikeluarkan oleh penerbit obligasi itu biasanya lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk pinjaman jangka pendek. Nah, di sini menurut Gitman, dia menjelaskan adanya 3 faktor yang mempengaruhi biaya tersebut. Yang pertama itu adalah waktu jatuh tempo, yang kedua besarnya obligasi yang ditawarkan, dan yang ketiga adalah resiko default penerbit obligasi. Nah, untuk faktor yang pertama atau waktu jatuh tempo, jadi di sini itu semakin lama waktu jatuh tempo, maka akan semakin rendah tingkat bunga di masa depan. Jadi resiko yang akan ditanggung oleh pemegang obligasi juga semakin besar. Untuk yang faktor yang kedua yaitu besarnya obligasi yang ditawarkan. Jadi di sini semakin besar nilai obligasi yang ditawarkan, maka biayanya akan semakin rendah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu resiko default penerbit obligasi. Di sini semakin besar resiko default dari penerbit obligasi, maka akan semakin tinggi pula tingkat bunga obligasi.
Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis obligasi. Jadi obligasi ini berdasarkan jenis penerbitnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Obligasi pemerintah sendiri adalah obligasi yang diterbitkan dalam bentuk surat utang negara yang diterbitkan oleh pemerintah RI. Obligasi pemerintah ini kemudian dibagi lagi menjadi dua, yaitu obligasi pemerintah pusat atau treasury bond dan obligasi pemerintah daerah atau municipal bond. Nah, Treasury bond sendiri adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah seperti Departemen Keuangan atau Bank Sentral suatu negara. Sedangkan municipal bond adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan kepentingan umum. Sedangkan yang kedua itu ada obligasi korporasi. Nah, obligasi korporasi ini adalah obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh korporasi Indonesia, baik BUMN maupun korporasi atau perusahaan-perusahaan lainnya. Selanjutnya yaitu ada obligasi berdasarkan strukturnya. Pertama, ada obligasi suku bunga tetap, yaitu obligasi yang memiliki kupon dengan besaran tetap yang dibayarkan secara berkala kepada investor selama masa berlakunya obligasi tersebut. Yang kedua yaitu ada obligasi floating, yang mana obligasi ini memiliki kupon yang besaran perhitungannya itu berdasarkan pada indeks pasar uang. Yang ketiga ada obligasi tanpa kupon, yaitu obligasi yang tidak memberikan pembayaran kupon atau bunga. Yang keempat ada obligasi convertible dan exchangeable, yaitu obligasi yang obligasi dua tersebut bisa ditukarkan dengan saham biasa. Kalau yang convertible itu pada perusahaan penerbit obligasi tersebut, kalau yang exchangeable itu bisa ditukarkan dengan saham biasa perusahaan lain. Sedangkan menurut Gitman, obligasi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada unsecured bond yang terdiri dari debitur yang hanya bisa diterbitkan oleh perusahaan terpercaya. Kemudian ada subordinate debitur. Obligasi sejenis ini tidak akan dibayarkan sebelum obligasi yang lain yang lebih senior dibayarkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada income bond. Bunga hanya dibayarkan jika perusahaan dapat menghasilkan laba atau keuntungan. Yang kedua yaitu ada secure bond yang terdiri dari mortgage bond. Obligasi ini dijaminkan menggunakan bangunan atau gedung. Kemudian ada collateral trust bond. Obligasi ini dijamin menggunakan saham dan atau obligasi yang dimiliki oleh penerbit obligasi. Biasanya untuk nilai jaminannya sekitar 25-35% di atas nilai dari saham yang diterbitkan tersebut. Kemudian ada equipment trust certificate. Obligasi ini biasanya digunakan untuk mendanai aset seperti mesin, truk, kapal, dan sebagainya. Selanjutnya terdapat 3 macam nilai obligasi. 1. Nilai maturity atau yang sering disebut juga dengan nilai jatuh tempo. Nilai yang akan dijanjikan akan dibayar pada saat obligasi jatuh tempo. Nilai maturity ini sendiri juga mewakili nilai nominal atau nilai per value dari suatu obligasi. Yang kedua, nilai pasar obligasi atau market value. Ini adalah nilai jual obligasi yang terdaftar di pasar modal pada saat tertentu. Yang ketiga, ada nilai intrinsik obligasi atau intrinsic value atau disebut juga dengan nilai fundamental. Ini merupakan nilai sesungguhnya dari suatu obligasi yang diperkirakan karena nilai sebenarnya tidak mungkin dihitung dengan tepat, hanya dapat diperkirakan. Resiko obligasi. Terdapat 5 resiko yang dapat ditimbulkan ketika melakukan investasi pada obligasi. Yang pertama yaitu ada credit risk. Credit risk adalah resiko bahwa emiten tidak dapat membayar bunga maupun pokok hutang. Yang kedua ada market risk, yaitu risiko
risiko volatilitas harga instrumen dan risiko reinvestasi dari kupon yang diterima akibat pergerakan tingkat suku bunga. Yang selanjutnya ada liquidity risk, adalah risiko bahwa pemegang instrumen menemui kesulitan dalam menjual obligasi di harga wajar ketika dia terpaksa harus menjualnya. Yang keempat ada forex exchange risk. Forex risk ini merupakan risiko yang timbul akibat pergerakan kurs mata uang. Apabila investasi pada suatu obligasi yang memiliki mata uang yang berbeda. Yang terakhir yaitu ada political risk. Risiko politik yang dapat timbul karena adanya tindakan pemerintah seperti perubahan peraturan, penjadwalan, dan restrukturisasi hutang. Selanjutnya di sini ada imbal hasil obligasi. Imbal hasil obligasi sendiri merupakan pendapatan obligasi yang dapat diperoleh dari hasil obligasi dan bunga obligasi. Menurut Tendelin 2010, beberapa ukuran yield obligasi yang dapat digunakan oleh investor ada 4. Yang pertama, nominal yield dan current yield. Nominal yield sendiri itu digunakan untuk mengukur tingkat kupon, dan current yield digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan sekarang. Yang kedua ada yield to maturity atau YTM. Ini digunakan untuk mengukur tingkat return harapan jika obligasi disimpan sampai waktu jatuh temponya. Yang ketiga ada yield to call atau mengukur tingkat return harapan untuk dilunasi sebelum jatuh tempo. Yang terakhir ada release yield, yaitu digunakan untuk mengukur tingkat return harapan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Selanjutnya ada peringkat obligasi. Peringkat obligasi sendiri adalah opini tentang kelayakan kredit dari penerbit obligasi berdasarkan faktor-faktor risiko yang relevan. Peringkat yang diberikan bukan merupakan sebuah rekomendasi untuk membeli, menjual, atau mempertahankan suatu obligasi, tetapi opini ini berfokus pada kapasitas atau kemampuan penerbit obligasi untuk memenuhi kewajiban secara tepat waktu. Di sini terdapat lembaga pemeringkat obligasi tingkat dunia yang populer. Yang pertama ada Standard & Poor's, yang kedua ada Moody's, yang ketiga ada Fitch Rating. Di Indonesia juga memiliki lembaga pemeringkat obligasi yaitu PT Pevindo atau Pemeringkat Efek Indonesia. Sedangkan untuk PT Pevindo memiliki level peringkat obligasi sebagai berikut. AAA, di mana obligasi yang diperingkat adalah obligasi dengan peringkat tertinggi yang diberikan oleh Pevindo. Yang kedua adalah AA. Berbeda sedikit dengan obligasi dengan peringkat A3, kapasitas penerbit obligasi untuk membayar kewajiban jangka panjangnya sangat kuat dibanding dengan penerbit obligasi Indonesia lainnya. Yang ketiga, peringkat level A, di mana peringkat ini mengindikasikan kapasitas penerbit obligasi untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya relatif kuat dibanding dengan penerbit obligasi lainnya. Tetapi obligasi ini tetap lebih mudah terpengaruh oleh perubahan keadaan kondisi ekonomi. Yang selanjutnya ada BBB atau B3. Level ini mengindikasi parameter yang cukup aman dibanding dengan obligasi lainnya. Yang selanjutnya ada BB atau B2. Level ini menggambarkan parameter pelindungan yang relatif agak lemah dibanding dengan obligasi lainnya. Yang selanjutnya ada level B, yaitu menggambarkan parameter perlindungan yang relatif lemah dibanding dengan obligasi lainnya. Yang selanjutnya ada level CCC atau C3, yaitu berpotensi untuk tidak membayar kewajiban dan tergantung pada kondisi finansial dan bisnis yang baik untuk membayar kewajiban tersebut. Yang selanjutnya ada level SD atau selective default. Ini menggambarkan pada penerbit obligasi yang telah gagal membayar satu atau lebih obligasi pada saat jatuh tempo. Terakhir adalah level D, di mana penerbit obligasi telah gagal membayar kewajibannya dari awal pertama kali kewajiban harus dibayarkan.
Yang selanjutnya ada strategi obligasi. Strategi portofolio obligasi aktif dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah strategi harapan suku bunga, yang kedua strategi kurva hasil, yang ketiga strategi spread hasil, yang terakhir strategi pemilihan sekuritas individu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.